Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik dengan judul agar menjadikan kehidupan kita lebih afdal, lebih bermakna. Ya karena kehidupan kita sudah ditentukan ajalnya. Waktu terus berjalan, kita durasi kehidupan kita di atas muka bumi ini semakin berkurang. Ada beberapa poin sederhana, tapi saya sangat berharap bisa kita amalkan bersama-sama. Ini nasihat buat saya pribadi tentunya, terus kepada ikhwan-ikhwan sekalian juga. Yang pertama, agar kehidupan kita lebih bermanfaat, lebih bahagia, lebih tenang, latih diri kita untuk banyak senyum. Perkara berikutnya, agar menjadikan kehidupan kita lebih bermakna, berusaha mencari teman-teman yang baik. Tapi perkara berikutnya yang ketiga, usahakan agar kau hidup tidak punya hutang, ya. Agar seorang bisa hidup lebih bermakna, ya. Kun mi'ta'an, itu jadilah seorang yang suka membantu orang lain. Di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita lebih bermakna, lebih bahagia di dunia maupun di akhirat, jadilah orang yang pandai bersyukur dan tinggalkan membanding-bandingkan. Maksudnya qanaah, jadilah orang yang qanaah. Di antara hal yang bisa menjadikan hidup kita istimewa, kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya yang pertama, ya. Ini harusnya yang pertama. Kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada ibadah-ibadah yang disyariatkan, di situ kita berkhulwat dengan Allah. Kemudian yang berikutnya, di antara hal agar menjadikan kehidupan kita ini lebih bahagia, harus ada jadwal untuk olahraga, ya. Ya. Harus ada jadwal untuk apa? Olahraga. Olahraga itu, badan sehat itu mempengaruhi kebahagiaan. Di antara hal yang buat kita lebih bahagia, ya, yaitu memiliki sifat al-khafi. Al-khafi artinya orang yang tidak ingin tampil, tidak ingin dikenal oleh orang banyak, ya. Di antara yang buat Anda bisa bahagia, hidup ini bermakna, lakukan kegiatan sosial meskipun sedikit tapi tekuni. Meskipun sedikit tapi tekuni. Contoh, Anda punya perhatian sama anak yatim, meskipun satu orang tapi tekuni dia. Apa keperluannya? Perhatikan dia, belajarnya. Kalau kita tekuni satu, akan ada keberhasilan. Kalau kita berhasil, itu adalah kebahagiaan bagi kita. Di antara hal yang menambah kebahagiaan, jangan suka menghukumi orang lain. Tinggalkan kebiasaan menghukumi orang lain. Oh, si fulan tuh begini, si fulan, enggak usah. Kemudian di antara hal yang paling membuat kita bahagia, tidak tahu urusan orang lain. Ini paling buat kita bahagia, terutama di zaman sekarang ini. Di antaranya, bisa jadi ada orang-orang tidak suka sama antum. Antum tahu yang ke-12, bagaimana mensikapi orang tidak suka sama antum. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang benci sama kita? Ya. Kalau sampai kepada kita cercaan mereka, kita lihat apakah cercaan ini benar pada diri kita. Kalau benar, maka siap kita melakukan perbaikan. Meskipun cara penyampaiannya kasar, meskipun cara penyampaian penuh dengan penghinaan, tapi kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Bagaimana supaya kita bahagia? Tadi kita bilang, Allah saja tidak selamat, apalagi saya. Sudahlah, itu sudah sunatullah berjalan. 13, kurangi grup WhatsApp. Kurangi grup WhatsApp. Jangan banyak-banyak grup, ya. Kemudian di antara hal yang buat bisa Anda bahagia, kalau tidak mampu, beranikan menolak sejak awal. Ada orang minta sesuatu, Anda tidak mampu, langsung bilang, mohon maaf saya tidak mampu, mohon maaf saya tidak bisa. Jangan kita beri harapan kepada dia, kita bilang insya Allah, ternyata kita tahu kita tidak mampu, akhirnya kita sibuk, akhirnya enggak enak sama dia, minta maaf di kemudian hari. Jangan, enggak mampu sudah. Kemudian di antara hal yang buat kita bahagia, ya, jangan cari musuh. Jangan cari musuh. Kalau kita tidak bisa berteman dengan dia, tidak usah jadikan dia musuh kita. Ini kaidah penting. Kemudian yang berikutnya, kalau lagi marah ingat, kalau kita marah, kita lampiaskan betapa sering perkara yang sudah kita bina bertahun-tahun hancur seketika gara-gara marah tersebut. Hati-hati. Yang terakhir, jangan terlalu sering berkeluh kesah.